Yang berbahagia Tuan Pengerusi Harian Masjid At-Taqwa serta seluruh ahli jawatan kuasanya. Yang berbahagia Kiai Syukron Mahmud bin Nawawi. Yang berbahagia Kiai Abdul Qadir bin Muhammad Al-Habishi. Yang berbahagia Kiai Abdul Halim bin Anwar Musaddad. Yang berbahagia Syekh Ali Gadur. Yang berbahagia Baba Zakaria bin Muhammad Salih Ma'had Islauddin Jala. Yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Yusri bin Haji Mazlan. Yang dikasihi ahli pengajian kuliah Ustaz Dr. Muhammad Yusri, datuk-datuk dan datin para asatizah, para penuntut ilmu seterusnya, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta inayahnya dapatlah kita bersama-sama berhimpun pada malam yang penuh barakah ini sempena majlis memperingati kelahiran junjungan besar kita Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mewakili pihak pengajar program iaitu pihak Masjid At-Taqwa dan ahli pengajian kuliah Ustaz Dr. Yusri, kami mengucapkan jutaan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga di atas kesudian muslimin dan muslimat untuk bersama-sama dalam majlis ini. Semoga dengan kehadiran kita semua pada malam ini akan dapat menggembirakan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana kegembiraan itu akan menyebabkan kita mampu menggapai redha Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada apa yang kita kehendaki pada malam ini melainkan kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kerana bertemu dengan umatnya yang benar-benar mengasihi, menyayangi serta mencintainya. Dan semoga perhimpunan kita ini akan menyebabkan kita akan layak berhimpun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin. Bagi meneruskan majlis kita pada malam ini, majlis mempersilakan Syekh Ali Gadur, mantan Bilal Masjid di Madinah Al-Munawwarah, untuk memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran Al-Karim, dan seterusnya akan diikuti dengan pembacaan maulid Taibahi dan qasidah oleh para pelajar Pondok Melah Fadilah. Dengan segala hormat yang dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض
الفيض القادرية والنقشبندية والسماواتية والجزدية والشاذلية والعلوية وجميع الدرب المعتبرة رضي الله تعالى عنهم وذوي الحقوق علينا أجمعين. ثم إلى الله صاحب المولد الحافظ والدين عبد الرحمن بن علي الديباعي رضي الله عنه وجميع أصحاب النوائب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وجميع هذه المسلمين والمسلمين ونشهد الله أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم من النار ويرفعنا بأسرار إيمانهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. sebagai penganjur bersama program kita pada malam ini untuk menyampaikan sepatah duka dengan segala hormat yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Muhtaram Fadlatul Syekh Ahli Ghadud Ulama min Saudi dan Madinah Al-Munawwarah yang saya kasihi, Fadlatul Syekh Kiai Haji Syukran Mahmud, Kiai Haji Al-Qadir Muhammad Al-Habsyi, Kiai Haji Al-Habib bin Anwar Musaddad, Tuan Guru Bapak Haji Zakaria bin Muhammad Saleh daripada Pondok Jaya,
para asatidzah, para guru-guru, datuk-datuk dan datin, tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Saya mengucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Haji Syamsuddin, yaitu Usul Qaryah Masjid Taqwa, kerana telah memberi izin kepada kami untuk membawa para alim ulama ini di tempat beliau. Tuan-tuan dan puan-puan yang melihat Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia. Sebagaimana kata Ibrahim al-Laqani, wa afdalul khalqi 'ala al-islam nabiyuna min 'ala al-shiqaq. Semulia-mulia seafdal-afdal makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi yang mulia itu telah melihat Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian diteruskan oleh para sahabat yang melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah merupakan golongan yang paling mulia berbanding dengan makhluk manusia selepas daripada itu. Kemudian para tabi'in yang sempat melihat orang yang pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu para sahabat. Pada tabi'in diikuti oleh para alim ulama kita daripada zaman berzaman sehinggalah sampai pada masa ini para ulama melihat ulama dan pada hari ini di hadapan kita para alim ulama yang mana mereka melihat guru-guru mereka juga melihat guru mereka yang lain, sehingga sampai melihat itu kepada melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan berada jauh di luar sana, masuklah ke dalam, dan kita sama-sama melihat para alim ulama, yang mana para alim ulama ini ada barakah yang sangat besar. Dan alim ulama ini merupakan pewaris para nabi, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ulama warasatul anbiya, ulama merupakan pewaris para nabi, dan Nabi tidak meninggalkan mereka Al-Quran dan Sunnah, dan mereka dah mewarisi Al-Quran dan Sunnah itu, dan kita memahaminya berdasarkan para alim ulama. Pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita daripada mereka yang saleh. Allah mengampunkan dosa kita, Allah menaikkan martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah memberkati para alim ulama, Allah memanjangkan usia mereka, Allah menjadikan kita semua daripada mereka yang berkumpul di akhirat kelak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Yusri atas ucapan sebentar tadi. Majlis kita pada malam ini diteruskan lagi dengan mempersilakan yang berbahagia Kiai Haji Abdul Halim bin Anwar Musaddad untuk menyampaikan tausiah beliau. Segala hormat yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Allahu a'lamu bi muradih.
dengan selalu mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak melimpahkan nikmat, rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Di antara nikmat itu pada malam ini kita dapat berkumpul di Masjid At-Taqwa dalam rangka melaksanakan majlis Maulidul Rasul. Mudah-mudahan majlis kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah akan mendapatkan syafaatul uzma, dan insyaallah akan bersama-sama dengan baginda Rasul nanti kelak di dalam surga. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in serta atba'ut tabi'in, hingga kepada kita sekalian. Yang saya muliakan Tuan Haji Muhammad Yusri sebagai penganjur, Tuan Imam, Tuan Bilal, para datu dan para datin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang berbahagia, juga wabil khusus para alim ulama, para kiai yang insyaallah nanti akan memberikan syarahan. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, sungguh suatu nikmat yang tak terhingga. Alhamdulillah kita semuanya digolongkan orang yang beriman, dan saya yakin semuanya adalah orang yang beriman. Sebab orang kafir tak mungkin masuk ke dalam masjid ini. Dan ketahuilah, nilai keimanan yang ada pada diri kita masing-masing jauh lebih berharga daripada emas sebesar dunia ini. Ataukah 2 kali lipat emasnya, ataukah 3 kali lipat besarnya daripada dunia ini, tetap bagaimanapun lebih berharga keimanan yang ada pada diri kita masing-masing. Inilah hasil perjuangan daripada para ulama-ulama yang tadi disampaikan oleh Tuan Haji Muhammad Yusri, di mana keberadaan para alim ulama sebagai pewaris daripada para nabi. Kita belajar daripada orang tua kita, dari ulama, jumlah lagi dengan ulama, dan seterusnya yang akhirnya berjumpa dengan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita digolongkan orang yang beriman. Masya Allah, nilai keimanan yang ada pada diri kita masing-masing jauh lebih berharga daripada emas sebesar dunia ini. Dalam Al-Quran dikatakan, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar fala yuqbalu min ahadihim minhum abada wala muhtadar. Oleh karena itulah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang berbahagia, jagalah keimanan yang ada pada diri kita masing-masing. Harus tetap terbawa tatkala kita menghadap kehadirat Allah sesuai dengan firman-Nya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang berbahagia, tadi saya membacakan surat Al-Asr. Kita semuanya hafal akan bacaan daripada surat Al-Asr. Itu adalah termasuk salah satu surat yang benar-benar memberitahu kepada kita semua betapa mahalnya dari masa yang kita hidupi sekarang. Masa hidup kita ini adalah bukan main mahalnya, bukan main berharganya. Ayat tersebut mengatakan semua manusia mengalami kerugian yang sangat luar biasa. Apa kerugian yang sangat luar biasa? Kerugian yang sangat luar biasa adalah karena hidup di muka bumi dalam masa yang sangat singkat menjadikan dirinya harus terperosok menjadi ahli neraka. Itulah kerugian yang paling besar. Semua manusia mengalami kerugian, terperosok menjadi ahli neraka, kecuali orang yang beriman dan yang berbuat amal soleh dan saling menasihati di jalan hak dan jalan kesabaran. Di luar daripada itu, semuanya mengalami kerugian yang sangat luar biasa.
Oleh karena itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang berbahagia, kita semuanya sadar tugas yang paling utama dalam kehidupan kita di muka bumi ini hanyalah untuk beribadah. Sesuai dengan wasiat yang disampaikan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW, hendaklah kita menjadi orang yang berakal, yang dapat mempergunakan kehidupan yang singkat di muka bumi ini untuk mencapai keselamatan yang panjang nanti kelak di alam akhirat. Sebaliknya, janganlah kita menjadi orang yang bodoh, janganlah kita menjadi orang yang tolol, yang karena hanya ingin mendapatkan kenikmatan yang tidak seberapa, akhirnya menjerumuskan dirinya menjadi penghuni neraka. Naudzubillah min dzalik. Al-Quran mengatakan dalam salah satu ayat, yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Kalau kita sudah masuk ke alam kubur, kita membayangkan berapa lamanya kita hidup di muka bumi. Maka yang terbayang kita hidup di muka bumi hanyalah waktu pagi, ataukah tengah hari, ataukah waktu petang. Waktu yang sangat singkat. Tapi waktu hidup kita inilah yang menentukan selamat atau celakanya nanti kita kelak di alam akhirat. Alam akhirat adalah alam yang begitu panjang, yang tidak akan ada masa akhirnya. Lebih lama daripada 1 juta tahun, lebih lama daripada 1 bilion tahun, lebih lama daripada 1 triliun tahun, lebih lama daripada 1 juta bilion triliun tahun. Khalidina fiha, kekal untuk selama-lamanya. Tapi kekal nanti kelak di alam akhirat. Kita tidak tahu bagaimana tempat kita nanti kelak di alam akhirat. Dan yang menentukan keselamatan atau celakanya kita kelak di alam akhirat tergantung dari masa hidup kita sekarang di muka bumi ini. Maka hendaklah kita menjadi orang yang berakal, yang dapat mempergunakan kehidupan yang singkat untuk mencapai keselamatan yang panjang nanti kelak di alam akhirat. Allah bertanya kepada salah seorang ahli neraka. Siapa gerangan yang ditanya oleh Allah di antara orang yang menjadi penghuni neraka? Orang yang mempunyai kekayaan yang sangat luar biasa, dengan jabatan yang paling tinggi, tapi dia lalai dalam menjalankan tugas utama beribadah kepada Allah. Ataukah dia digolongkan oleh orang yang kafir? Tatkala dia menjadi ahli neraka, Allah bertanya kepada dirinya, pertanyaan Allah lebih kurang demikian. Masihkah kamu merasakan kenikmatan yang engkau dapatkan tatkala engkau hidup senang di muka bumi? Dia jawab dengan geleng kepala, ya Allah, tidak ada artinya kenikmatan dan kesenangan yang aku dapatkan di muka bumi dibandingkan dengan penderitaan yang aku alami sekarang, di mana aku harus merasakan penderitaan di dalam siksaan api neraka yang bukan main panasnya, dan untuk waktu yang sangat lama sekali. Apabila ternyata dia digolongkan orang-orang yang kafir, maka dia kekal dalam api nerakanya. Seperti apa yang disampaikan oleh malaikat kepada ahli neraka. Para malaikat bertanya kepada ahli neraka, "Qala kam labistum fil ardi adada sinin?" Wahai kalian semuanya ahli neraka, berapa tahun lamanya kamu hidup di muka bumi? Apa jawaban ahli neraka? Jawaban ahli neraka, bukan 60 tahun, bukan 70 tahun, sesuai dengan umur kita hidup di muka bumi. Jawaban ahli neraka mengatakan, qalu labista yauman aw ba'da yaum fas'alil 'adil. Kami hidup di muka bumi hanya 1 hari, bahkan tidak sampai 1 hari. Hanya waktu pagi, hanya waktu tengah hari, hanya waktu malam hari. Maka dijawab oleh para malaikat, qala inna bitum illa qala'akum kuntum ta'lamun. Betapa kasihan kamu wahai ahli neraka. Kamu hidup di muka bumi dalam masa yang sangat singkat, tapi menjadikan diri kamu harus mengalami penderitaan di dalam sesaat api neraka yang bukan main panasnya. Baginda Rasul menerangkan, seandainya Allah menurunkan dari api neraka, meskipun hanya sebesar biji beras, Allah turunkan ke muka bumi ini, meskipun dimasukkan ke dalam air lautan yang begitu dalam, maka dalam masa yang singkat air lautan akan kering, dunia akan hancur karena tidak tahan dengan panasnya api neraka yang hanya sebesar biji beras. Makanya pantaslah seandainya ada seorang ulama yang mengatakan demikian, maka ketahuilah, seandainya kamu hidup di muka bumi mengalami penderitaan yang sangat luar biasa, mengalami kesusahan yang sangat luar biasa,
Sampai beraninya kamu mengatakan, akulah orang yang paling sakit, akulah orang yang paling susah, akulah orang yang paling menderita dalam kehidupan manusia di muka bumi. Maka ketahuilah, penderitaan yang kau alami tidak akan ada sebesar darah dibandingkan dengan penderitaan ahli neraka. Demikian pula sebaliknya, seandainya kamu menjadi orang yang paling nikmat, dengan kekayaan yang luar biasa, dengan kenikmatan yang luar biasa, sampai beraninya kamu mengatakan, akulah orang yang paling nikmat dalam kehidupan bumi, maka para ulama sepakat, maka ketahuilah, kenikmatan yang kau dapatkan tidak akan ada sebesar darah dibandingkan dengan kenikmatan ahli surga. Maka demikian pula Allah bertanya kepada ahli surga. Yang ditanya oleh Allah di antara ahli surga siapa? Orang yang mengalami kesusahan, orang yang mengalami penderitaan, tapi dia istiqomah dalam menjalankan tugas utama ibadah kepada Allah. Akhirnya Allah dengan kasih sayangnya menempatkan dirinya menjadi ahli surga. Setelah dia menjadi ahli surga, Allah bertanya kepada dirinya. Pertanyaan Allah lebih kurang demikian. Masihkah kamu merasakan penderitaan dan kesusahan yang kamu alami tak kala kamu hidup menderita di muka bumi? Maka dia jawab dengan garis kepala, ya Allah, tidak ada artinya sebuah penderitaan dan kesusahan yang aku alami di dunia dibandingkan dengan kenikmatan yang telah Engkau berikan kepadaku, di mana Engkau telah menjadikan diriku menjadi ahli surga, tempat yang begitu indah, tempat yang begitu nikmat, tempat yang begitu luas, yang tidak akan ada bandingannya. Dan terutama sekali, mana Engkau ya Allah telah menempatkan diriku dalam surga untuk waktu yang selama-lamanya tidak akan ada masalah. Oleh karena itulah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang berbahagia, maka sadarlah, sebentar lagi dunia akan kita tinggalkan. Orang yang mempunyai kereta bagus, kalau dia sudah mati, maka keretanya adalah keranda. Dia punya rumah yang bagus, sebentar lagi setelah dia mati, maka dirinya adalah di dalam tanah. Dia memakai baju yang bagus, setelah dia mengalami kematian, maka yang dia pakai adalah kain kafan. Tak kala hidup semua orang menghormat kepada dirinya, setelah dia mengalami kematian, sudah semuanya ditinggalkan oleh mereka-mereka yang mencintai. Dan itu nanti akan terjadi pada diri kita masing-masing. Dan kita semuanya hafal terhadap salah satu ayat yang dikatakan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar biji darah dari amal perbuatan kita, semuanya akan nampak jelas dalam pengadilan Allah yang Maha Tinggi. Luar biasa kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Saya nak tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita melaksanakan sholat, apakah Allah membutuhkan sholat kita? Tidak. Apakah Allah membutuhkan ibadah kita? Tidak. Apakah dari semua amal ibadah kita akan memberikan manfaat kepada Allah? Sama sekali tidak. Termasuk sebaliknya, maksiat kita sama sekali tidak akan memberikan mudarat kepada Allah. Tapi Masya Allah, dengan kasih sayang Allah yang sangat luar biasa, Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Allah sama sekali tidak mengambil manfaat dari amal ibadah kita. Tapi bagi sesiapa saja yang mau melaksanakan tugas utama ibadah kepada Allah, maka Allah memberikan tempat yang begitu indah, tempat yang begitu nikmat nanti kelak di dalam surga, dan untuk waktu yang selama-lamanya. Itulah kasih sayang Allah yang sangat luar biasa, yang patut kita syukuri dan patut kita terima. Oleh karena itu, jadilah kita sebagai hamba Allah sesuai dengan pernyataan janji ikrar setia kita di hadapan Allah. Setiap kali sholat bukankah kita mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah aku ibadah, hanya kepadamu lah aku menempatkan posisi diriku sebagai hamba-Mu. Maka dengan ini aku berjanji, hanya kepadamu lah aku beribadah. Dan ini pula
muka bumi, semuanya terlalu hina dibandingkan dengan kebesaran dan keagungan-Mu ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah aku memohon pertolongan. Sebab apabila tidak ada pertolongan darimu, niscaya aku tidak akan dapat beribadah kepadamu. Seandainya tidak ada pertolongan darimu, niscaya aku akan golongkan orang-orang yang celaka. Karena sifat asli daripada diri kita masing-masing, kita sering mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang berbahagia. Maka saya kira diri kita masing-masing dan ketahuilah apa yang paling berharga dalam kehidupan kita di muka bumi ini hanyalah satu amal soleh. Dan ketahuilah sholat kita tidak ada nilai materi yang dapat menyamainya. Jangankan yang sifatnya wajib seperti sholat maghrib, sholat isya, apalagi sholat subuh, sholat yang dirasakan paling berat oleh orang-orang munafik. Baginda Rasul mengatakan 2 rakaat sholat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Coba bayangkan, sholat sunat kita melaksanakan 2 rakaat sholat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Luar biasa. Apalagi sholat yang sifatnya wajib. Oleh karena itu loh, para sahabat mereka selalu berbondong-bondong dalam menjalankan sholat berjamaah. Oleh karena itu saya sangat gembira masyarakat di sini. Saya melihat sholat berjamaah luar biasa dan mudah-mudahan ini adalah satu kebiasaan yang baik. Kita dengan melaksanakan sholat berjamaah pahalanya adalah 27 kali. Itu kemudian daripada jamaahnya. Jamaah lebih banyak maka lebih besar pahalanya. Kalau ada seseorang yang bekerja di rumah dikasih gaji 1 bulan 10.000 ringgit, dengan hanya berjalan kaki 50 meter, 100 meter diberikan gaji 270 ringgit, dia akan mau tidak? Oh, akan senang. Jangankan 270 ringgit, diberi 15.000 ringgit aja dia akan senang, dia akan ambil. Coba bayangkan, sholat sendiri di rumah, padahal ada panggilan dari Allah, ya ala sholat, ya ala taat. Baginda Rasul mengatakan, sholat berjamaah 27 kali lipat baik daripada sholat sendirian. Maka Masya Allah, mudah-mudahan kita di golongan orang yang berakal, yang mau menerima panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tidak ingin mengambil masa yang banyak sesuai dengan arahan Tuan Komisi Majelis, karena yang bersyarah ini 3 orang dan sebelum ini saya sudah dikasih waktu 1 orang lebih kurang 20 menit. Oleh karena itu saya tidak ingin mengambil masa yang lain, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, khusus bagi saya secara pribadi, mungkin bagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang berbahagia. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Kiai Haji Abdul Halim bin Anwar Musaddad di atas penyampaian tausiah beliau sebentar tadi. Seterusnya majelis mempersilakan yang berbahagia Kiai Abdul Qadir bin Muhammad Al-Habashi untuk menyampaikan tausiah beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yun
حبيبنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أخونا الغالي أستاذنا العزيز الحاج Kiai Muhammad Yusri, pengurusi Masjid At-Taqwa, Bapak Kiai Haji Syukran Mahmud, Bapak Kiai Haji Abdul Halim Musaddad, dan Syekhuna Al-Haji Ali Qadur, para asatiz, para hujjaj, tuan-tuan dan tuan-tuan kekasih Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan salah satu kisah sahabat. Seperti pesan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersamalah kamu dengan para siddiqin. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita mempelajari kisah-kisah para nabi. Teristimewa tentunya kisah Nabi Muhammad SAW yang merupakan kristalisasi dari seluruh perjalanan hidup para nabi. Kita juga dianjurkan untuk bergaul dengan para siddiqin. Alhamdulillah, para siddiqin di umat Muhammad itu banyak. Tetapi yang sudah pasti, yang sudah gampang untuk kita pelajari adalah kisah al-muhajirin wal ansar, as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar. Maka yang akan saya sampaikan di sini adalah kisah seorang sahabat, Abdullah bin Hulafah radhiyallahu taala anhu. Dan jarang mungkin yang kenal beliau. Padahal beliau ini minas sadiqin al-awwalin dan min ahli Badar. Dan sebelumnya ingin saya kaitkan dengan pesan Nabi kita. Nabi kita itu mendidik kita untuk bersikap lembut. Lembut itu bukan kelemahan. Di balik kelembuhan ada kekuatan. Bahasa Arab arifah. Dan jangan lupa Allah itu Ar-Rafiqul A'la. Rasul sallallahu alaihi wasallam paling mencintai umat beliau. Tetapi di atas itu semuanya cinta yang terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika beliau mau meninggal dunia, beliau mengatakan apa? Rabbil birri warhamni wa adkhilni bil rafiqil a'la. Doa Nabi Muhammad. Beliau saat terakhir meninggalkan dunia yang fana ini, beliau melihat umat beliau yang sedang sholat. Ju'ilat qurratu aini bis shalah. Beliau mengatakan bahwa puncak kegemaranku di dunia ini adalah sholat. Maka saat yang terakhir beliau meninggalkan dunia, itu beliau melihat sahabat-sahabat beliau yang mewakili kita semuanya. Ketika para sahabat itu sholat, ucapan yang terakhir dikaitkan dengan Rabbil firli warhamni wa adkhilni bil rafiqil a'la. Pesan beliau, awal mana arifku ma dakhala fi syai'in illa nana wa man tuzi'a min syai'in illa syana. Kelembutan itu dia tidak memasuki persoalan apapun kecuali dia membuat persoalan itu menjadi indah.
hati-hati. Betapa banyak penipuan, betapa banyak penyimpangan itu disuguhkan dengan kelembutan dan banyak orang yang tertipu. Maka yang paling berhak untuk dibungkus, dikemasi dengan kelembutan adalah kebenaran. Islam itu harus dikemasi dengan kelembutan. Jika Islam ini kita sampaikan dengan cara yang kasar, naudzubillah, akan terlihat buruk. Yang berkata begitu siapa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Arifu man tuzi'a min syai'in illa syana. Bahwa kelembutan itu jika tercampur dari sesuatu, apapun sesuatu itu, maka akan terlihat buruk. Sampai-sampai Nabi kita itu menyatakan kalau memang ada orang yang berbuat kesalahan yang jelas-jelas salah, apalagi kesalahan itu dilakukan di muka umum, tegakkan hukum. Tetapi jangan menghina, jangan mencaci, karena menghina dan mencaci bukan kelembutan. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita lewat sahabat, barang siapa yang berbuat dosa, laporkan kepada Allah, minta ampun kepada Allah, jangan melapor kepadaku, karena beliau itu juga pejabat negara, aparat negara yang harus menegakkan hukum. Ini Rasulullah pesannya. Maka jika seseorang itu berbuat salah, khususnya salah itu berkaitan dengan Allah saja, bukan dengan berkaitan dengan hak manusia, lapor kepada ustaz, kepada kiai. Jangan lantas dibawa ke polisi. Jangan suruh dia lapor kepada Allah, minta maaf kepada Allah. Itu kelembutan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, jika seseorang itu mengambil hak saudaranya, jangan lapor ke pejabat negara. Damai-damailah, maafkan saudara kamu, atau potong dari hak kamu. Ini adalah pesan agama. Jangan kita terlalu semangat melaksanakan ajaran Islam sampai kita melupakan rifqah yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Seorang sahabat, Abdullah ibn Huzafah, sahabat besar, karena dia as-sabiqun al-awwalun dari ahli Badar. Ada kelemahan beliau, radhiyallahu ta'ala. Beliau lemah terhadap minuman keras. Dan ketahuan meminum minuman keras bukan satu kali, tetapi beberapa kali. Ya, terbuka, dihukum. Sampai seorang sahabat yang semua kita kenal dan kita cintai, Sayyidina Umar bin Khattab, marah besar. Beliau mengucapkan kata-kata tanpa beliau sadari, kata-kata yang mengandung kecaman dan hinaan. Saya pelajari kenapa Sayyidina Umar begitu keras sama orang ini. Ternyata memang ada hubungan keluarga, sama-sama dari Bani Adi dan Quraisy. Rasulullah marah. Jangan ucapkan kata-kata itu. Inna fi Allah wa Rasulullah. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Betapa banyak orang di antara kita memiliki kelemahan, tapi dalam waktu yang sama boleh jadi cintanya kepada Allah dan Rasulnya lebih besar daripada kita yang kelihatannya patuh-patuh. Secara singkat saja, karena waktu yang singkat. Beliau hidup sesudah wafatnya Rasulullah di masa khilafah Sayyidina Abu Bakar, kemudian di masa khilafah Sayyidina Umar. Pada saat itu terjadi perang antara kerajaan Islam, khilafah Islamnya dan Imperium Romawi. Dan selamanya kita kaum muslimin menang di dalam peperangan kita menghadapi musuh. Tetapi tidak selamanya. Kadang-kala kita mengalami kekalahan karena musuh jauh-jauh lebih besar. Di masa itu, di masa kekalahan itu, di zaman yang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu,
Ada sekian banyak sahabat-sahabat Nabi, bukan sahabat, kaum muslimin, tertawan, para tabi'in, ratusan. Mereka dibawa ke hadapan Heraklius. Heraklius rupanya panjang umurnya. Memang dia ketika jadi raja, umurnya masih muda. Dibawa di hadapannya, dia sempat bertanya kepada para panglimanya, adakah di antara tawanan ini orang yang pernah berjumpa dengan Nabi, maksudnya Nabi Muhammad SAW? Mereka cari-cari, mereka tidak temukan kecuali satu orang, yaitu Abdullah ibn Hudzafah. Dibawa padanya. Rupanya imperator ini memiliki niat yang buruk. Niatnya adalah mau menjatuhkan kehormatan Nabi Muhammad SAW. Dia bujuk Hudzaifah ibn Abdullah ibn Hudzafah untuk murtad. Bukan masalah tidak, bukan masalah keluar dari agama, tapi untuk menunjukkan bahwa orang yang beriman kepada Nabi kita itu ada yang murtad. Untuk menjatuhkan martabat Nabi, dihadapkanlah Abdullah ibn Hudzafah ini kepada Heraklius. Dia tawarkan kepada Abdullah ibn Hudzafah, tinggalkan Islam, masuk menjadi Nasrani. Saya tunjuk Anda sebagai gubernur, kuberikan kepada kamu wilayah, tetapi umumkan, maksud di sini umumkan di hadapan orang Romawi dan Muslimin yang tertawan ini bahwa kamu tinggalkan Islam. Dia menolak. Dihadirkan bersama dia pada saat itu sekian banyak tawanan. Maka ada tawanan yang dihukum mati, langsung dihukum mati. Kalau kamu tidak memenuhi permintaan saya akan hukum mati seperti orang itu. Abdullah ibn Hudzafah mengatakan, sekarang aja udah mustahil saya meninggalkan Islam. Padahal di dalam Islam itu illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Boleh. Kalau seseorang itu diancam, tindak, ditekan untuk dia menyatakan dia pindah agama, Allah mengatakan boleh, selama hati kamu damai dalam iman. Jangan sampai hati ini murtad lalu bela. Tetapi kalau ingin keselamatan saja duniawi, boleh. Ini adalah kemudahan dari agama kita. Dia tolak dan dia mengerti, dia sahabat. Dan itu pernah terjadi di kisah sahabat Ammar bin Yasir ketika di Mekah dulu. Dia tolak. Maka dihidangkan air, ya, air kalau bencana yang besar, air yang mendidih. Ada tawar kita yang langsung direbus, dimasukkan ke dalam. Ditanya, kalau kamu murtad menjadi Nasrani, saya jadikan kamu gubernur dan saya nikahkan kamu dengan adik perempuan saya. Kaisar itu tujuannya apa? Ini bukan tujuannya murtad, bukan. Tujuannya bahwa membuktikan bahwa ada juga sahabat Nabi itu murtad. Ya, ini untuk menggugurkan semangat muslimin dan untuk meningkatkan semangat orang-orang Romawi. Ditolak. Ketika dia tolak itu, habis itu dia menangis. Abdullah ibn Hudzafah ini menangis. Maka Heraklius mendapat laporan dia menangis. Rupanya dia takut dengan beberapa orang yang dihukum mati di hadapan dia. Maka dia dianggap dia menjadi melemah, dipanggil dia. Bagaimana? Sudah siap? Kamu sudah menangis, sudah takut? Cepat-cepat saja. Saya tetap pada janji saya. Saya berikan kamu ini dan itu. Abdullah ibn Hudzafah berkata kepadanya, betul saya menangis. Kau tahu saya menangis kenapa? Karena saya hanya memiliki satu roh, satu jiwa saja. Betapa bahagianya aku kalau memiliki roh sebanyak rambut ini.
maka akan kukorbankan jiwaku itu satu demi satu untuk membuktikan kepada kamu bahwa Muhammad itu memiliki mukjizat dan aku ini salah satu mukjizatnya. Sebab keramatnya umat Muhammad itu mukjizatnya Rasulullah. Akhirnya itu Kaisar Romawi hampir putus asa, maka dia perintahkan supaya di penjara itu tidak dikasih makan sama sekali, kecuali apa? Hamad. So mereka tahu dulu ada kelemahannya dia, atau boleh jadilah ada khamar, tidak ada itu minuman halal, ada babi dan khamar. Dia dikasih makan apa-apa sampai 3 hari 3 malam. Kaisar bertanya bagaimana keadaannya. Para pengawalnya mengatakan antara mati dan hidup. Kepalanya sudah tidak bisa diangkat lagi. Ya. Akhirnya dikeluarkan, bagaimana? Masih tetap keras kepala. Dia katakan kepada Heraklius, kau tahu tidak? Dalam agama saya boleh makan saya. Dalam keadaan begini agama saya membolehkan kami makan. Ini Al-Hanafiyah Samha, agama yang lembut, penuh toleran. Saya boleh makan dan halal bagi saya dalam kondisi begitu. Tetapi saya tunjukkan kepada kamu bahwa aku ini didikan Muhammad. Dan kukorbankan apa saja daripada saya menunjukkan kelemahan kepada kamu. Heraklius salib dia, belum dibunuh, diikat disalib, meminta kepada mereka untuk memanah dia, tetapi dia pesan sama mereka jangan kenain panah itu kepadanya, tetapi bikin dia takut. Dihadirkan pemanah-pemanah ulung, dipanah kepadanya, tetap saja dia bertahan. Kau bisa lakukan pembunuhan dengan cara apapun juga, tapi aku tidak akan pernah mundur. Heraklius akhirnya berkata kepadanya, dia cabut, Heraklius cabut mahkotanya cabut. Sudah, saya tidak meminta kamu untuk meninggalkan Nasrani. Tawaran saya sudah selesai, tidak ada lagi, dan saya akan bebaskan kamu. Tapi cium kepalamu. Cium kepalanya Heraklius, sesuatu yang tidak ada masalah. Dia dibebaskan, dipulangkan ke kampung halamannya, tetapi dia mencium kepala Heraklius. Dia mengatakan tidak. Mati syahid lebih tercinta olehmu daripada cium kepala kamu. Ini biasa cium tanah sujud kepada Allah. Heraklius putus asa, tetapi dia tawarkan tawaran yang terakhir. Kau cium kepalaku, ku bebaskan 300 orang tawanan. 300 orang tawanan. Dia sempat berpikir lama. Kemudian dia mengatakan, saya akan cium kepalamu, bukan untuk keselamatanmu, untuk menggembirakan hati Nabiku dengan terbebaskan 300 umat Muhammad. Oke. Dia cium kepala Heraklius dan mereka dibebaskan. Lebih dari 300. Heraklius bukan itu saja, memberikan kepadanya 30.000 dinar emas. Kemudian memberikan kepadanya budak, 30 laki-laki, 30 perempuan. Kisah ini bisa mungkin pada ustazah yang ingin mendalaminya, silakan membaca buku Siyar A'lamin Nubala. Siyar A'lamin Nubala karangan Al-Imam Al-Zahabi. Imam Zahabi itu tingkat yang Ibnu Katsir, ya. Tingkat dengan Ibnu Katsir sama, Fasir itu sama, ahli hadis dan ahli sejarah. Dalam buku ini supaya tahu bahwa ini adalah kisah sahabat, bukan dongengnya ustaz, ya, bukan. Ini pelajaran.
untuk kehormatan Nabi Muhammad. Dia berkata apa? Untuk kehormatan Nabi Muhammad, Allah mengizinkan saya. Karena kamu kaitkan aku dengan Nabi sebagai sahabat beliau. Sampaikan kisah ini kepada anak-anak kita, ya. Sampaikan kepada murid-murid kita. Ini adalah kisah sahabat Nabi. Allah perintahkan kita untuk mendalaminya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Astaghfirullahaladzim wa lakum lil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Habib Dr. Haji Abdul Qadir bin Muhammad Al-Habashi atas penyampaian tausiah beliau sebentar tadi. Ini tibalah majlis yang ditunggu-tunggu. Majlis pada malam ini diteruskan lagi dengan persilakan Yang Berbahagia Kiai Haji Syukron Makmun bin Nawawi untuk menyampaikan tausiah beliau. Dengan segala hormat yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pengurusi Masjid At-Taqwa dan seluruh pengurus lainnya, pimpinan-pimpinan lainnya, juga Al-Mukarram Haji Yusri selaku Dewan Penganjur yang saya muliakan, para habaib yang saya muliakan, para alim ulama yang saya muliakan, para guru-guru yang saya muliakan, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita sudah menimba ilmu dari Al-Mukarram Haji Abdul Halim Musaddad. Kita telah menimba ilmu dari Dr. Habib Abdul Qadir. Jangan hanya menimba, tapi hendaknya minumlah dengan apa yang ditimba. Jangan hanya menimba ilmu, mandilah dengan ilmu tadi. Kita menimba air ilmu, kita mandi dengan ilmu itu, bersihkan tubuh kita seluruhnya. Jangan hanya mandi saja, minum lagi air itu untuk menjadi jiwa kita. Insya Allah kalau kita nimba ilmu daripada para ulama, kemudian kita mandi dan minum air daripada para ulama itu, insya Allah kita akan bersih jasmani dan rohani kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan wasiat kepada kita. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini kesimpulan daripada dari Kiai Anwar Musaddad, dari Abdul Halim dan Dr. Al-Qadir. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan di dunia ini cuma kenikmatan yang menipu. Alhamdulillah tadi sahabat tidak tertipu, ditawarkan dengan segala macam tawaran, tidak tertipu. Ya Abdul Halim menyampaikan bagaimana kita beribadat kepada Allah
yang Allah tidak membutuhkan ibadat kita kok kita dikasih pahala. Mereka yang selalu ingat kepada Allah, inilah yang tidak tertipu. Siapa orang yang tertipu itu? Orang yang kaya, ketika dengan kekayaannya dia lupa sholat, lupa zikir kepada Allah karena nikmat dengan kekayaannya. Itu orang kaya tertipu. Apalagi kalau orang kaya tadi melanggar hukum-hukum Allah untuk mencari kekayaan dengan cara apapun saja. Walaupun tidak halal dia kerjakan untuk mencari kekayaan dengan riswah, dengan mengurangi timbangan, dengan menipu orang hanya untuk mencari kenikmatan dunia, sehingga dia itu menjalankan larangan Allah. Itu namanya orang maghrur, orang yang tertipu dalam kehidupannya. Dia hanya mengejar kenikmatan hidup 70 tahun. Allah tidak melarang kita mencari kenikmatan hidup di dunia, asal jangan maghrur, jangan tertipu. Carilah kekayaan itu dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Setelah kaya, salurkanlah kekayaan itu untuk menjadi keridhaan Allah. Inilah orang yang tidak maghrur. Betapa sahabat tadi ditawarkan kaya begitu karena dia tidak maghrur, tidak tertipu dengan kehidupan dunia yang dia bayangkan nanti kehidupan di akhirat. Yang disebutkan oleh Al-Mukarram Abdul Halim tadi, kehidupan yang abadi. Karena mencari kenikmatan hidup 100 tahun, lupa dia akan kehidupan yang abadi. Dia akan merasakan nikmat di dunia cuma 100 tahun, yang akhirnya dia akan dibakar di api neraka. Na'udzubillah. Maka kita tidak boleh maghrur. Bukan berarti kita tidak boleh kaya. Orang kaya yang tidak maghrur, orang yang mencari kekayaan sesuai dengan perintah Allah dengan cara yang halal, setelah kaya, kemana menyalurkan kekayaannya? Untuk kepentingan masjid, kepentingan pendidikan dan lain-lainnya. Dan ini orang kaya tidak maghrur, tidak tertipu dia. Ada masjid kita bantuan ini dikasih 100.000 ringgit. Ada lagi anak yatim kasih 100.000 ringgit, dia kaya, tapi dia tidak sayang kepada hartanya. Buktinya dia tidak cinta harta. Ketika dia kaya, ada masjid minta bantuan kasih 100 ringgit. Ada lagi anak yatim kasih 100 ringgit. Orang kaya ini jelas dia tidak cinta harta walaupun kaya. Dia lepaskan saja kalau sudah untuk kepentingan agama. Ini namanya orang tidak maghrur, tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Yang tertipu orang dengan kehidupan dunia, orang yang pelit, orang yang korek gitu, bahasa Sunda tadi ya. Orang yang kikir, apa kikir bahasa? Ya, orang yang kikir, dia orang yang cinta harta. Orang kikir itu cinta harta, dari cintanya kepada harta. Tak mau bantu masjid, tak mau bantu anak yatim karena cintanya sama harta. Padahal dia tidak sadar bahwa Allah jadikan wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan hidup dan mati ini hanya Allah ingin menguji di antara siapa yang paling banyak beramal soleh. Oleh sebab itu mari kita sadar hari ini kembali kepada pesan Allah. Apa sebenarnya arti hidup? Apa sebenarnya kita hidup ini? Apa sebenarnya? Selama kita tidak sadar apa arti hidup ini, selama itu kita akan maghrur.
akan tertipu diri kita ini dengan segala apa yang ada di dunia ini. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengantisipasi 1400 tahun yang lalu. Rasul sudah bersabda, Inna mimma akhafu alaikum ba'di ma yuftaru alaikum min zahratin dunya wa zinatiha. Sesungguhnya di antara yang saya takuti, kata Rasulullah, setelah saya nanti meninggal dunia, apa yang ditakuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ma yuftaru alaikum, sesuatu yang akan dibukakan nanti untuk kalian. Apa yang akan dibukakan oleh Allah? Keindahan dunia dan perhiasan dunia. Rasulullah sudah mengantisipasi 1400 tahun yang lalu bahwa dunia ini nanti akan jadi indah dengan dibukanya ilmu pengetahuan dan teknologi ini, dengan alat-alat elektroniknya yang begitu indah, dengan kendaraan-kendaraan kereta-kereta yang begitu indah, dengan gedung-gedung yang begitu indah, dengan kemewahan yang ada di depan mata kita. Nanti kata akan terjadi satu pergeseran nilai. Saat itu nilai-nilai agama takut ditinggalkan oleh umatku, sehingga mereka semua mengejar kekayaan, mengejar kemewahan, lupa hukum-hukum Allah. Ini yang menjadi makruh. Ini Rasulullah sudah bersabda 1400 tahun yang lalu. Nanti akan terjadi pergeseran nilai-nilai agama mulai tergeser. Kalau dulu kita hidup selalu memakai ukuran agama, kita mencari duit ukuran agama, cari mantu ukuran agama, cari kawan ukuran agama. Nanti pada suatu saat nilai agama akan tersingkir, akan berubah pikiran manusia, semua dinilai dengan materi, dinilai dengan dunia. Cari mantu diukur dengan duit, cari kawan diukur dengan duit, semuanya ukurannya duit. Inilah yang akan membahayakan, dan ini Rasulullah sudah bersabda 1400 tahun yang lalu. Oleh sebab itu Al-Quran berwasiat. Mari kita malam ini kembali kepada wasiat Al-Quran ini. Bagaimana Al-Quran memberikan wasiat, menjelaskan sebenarnya hidup itu apa. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. Kama baitin a'jabal kuffar nabatuhu thumma yahidu fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Ketahuilah oleh kalian annamal hayatud dunya, bahwa hidup di dunia ini la'ibun wa lahun, hanya permainan sementara. Walahun, yang membuat manusia lupa karena asyik bermain. Hidup di dunia ini cuma perhiasan sementara. Kayak tuan-tuan dan puan-puan bikin pesta perkawinan pernikahan, rumahnya dihias, habis pesta hilanglah hiasan itu, semua sifatnya sementara. Hidup di dunia ini cuma kadang-kadang sombong-sombongan. Ada yang sombong karena hartanya, ada yang sombong karena kedudukannya, ada yang sombong karena ilmunya. Kadang-kadang cuma bangga-bangga, banyak-banyakkan harta dan anak. Quran menyatakan itu semuanya ibaratkan air hujan yang jatuh ke sawah. Tumbuhlah padi dan jagung yang menghijau, yang menakjubkan para petani. Kemudian setelah berjalan, ditiuplah oleh angin yang panas menjadi kuning, akhirnya hancur seperti tidak ada tumbuhan apa-apa sebelumnya. Itulah kehidupan di dunia. Hidup di dunia cuma permainan. Mengapa Allah mengambil perkataan permainan? Karena permainan
itu pasti tidak lama. Mana ada orang bermain lama? Main sepak bola. Sepak bola atau bola sepak? Yang benar yang mana kira-kira ya? Saya kira itu dua-duanya benar. Orang Malaysia bilang bola sepak. Matanya orang Malaysia lihat bola dulu. Di sepak, bola sepak. Orang Indonesia matanya lihat kaki dulu. Karena kaki nyepak bola dikatakan sepak bola. Kedua-duanya nggak usah seminar, sama-sama benernya. Orang main sepak bola tidak lama, paling 90 menit. Tidak ada yang lebih dari itu. Main badminton tidak lama. Inilah sebabnya Allah mengambil takbir lahibun ini, mengambil kata-kata permainan, karena permainan itu tidak lama. Persilakan Anda bermain di bidang perniagaan sehingga Anda menjadi orang kaya, memiliki kilang, memiliki perhotelan sepanjang jalan. Persilakan Anda bermain di bidang pertanian. Anda memiliki kebun kelapa sawit 1000 hektar. Persilakan Anda main. Ada yang main di bidang ilmiah, jadi profesor, doktor, dan seterusnya. Ada yang bermain di amar ma'ruf nahi mungkar, kayak para ulama, para kiai. Ada yang bermain di bidang politik, sampai jadi menteri, jadi presiden. Itu semuanya permainan yang pada satu saat yakinilah pasti berhenti bermain. Anda sekarang berhenti berniaga, mempunyai hotel, mempunyai kilang, di mana-mana perniagaannya maju, kaya. Malaikat Israel datang. Hai peniaga yang kaya, permainanmu sudah selesai. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Permainanmu sudah selesai. Sekarang kau kembali kepada Allah. Hanya pakai kain putih 6 hitam. Kilang tidak ikut, hotel tidak ikut, ringgit tidak ikut, 1 ringgit pun tidak ikut. Padahal dia mencari kekayaan dengan memeras keningan, mencari kekayaan dengan lupa panas, lupa hujan. Dia cari kekayaan. Begitu kaya, malaikat Israel datang. Hai orang kaya, permainanmu sudah selesai. Kembalilah kau kepada Allah. Dari mana kau mendapatkan kekayaan? Dengan cara yang halal apa dengan cara yang haram? Sekarang kau bertanggung jawab di hadapan Allah. Kekayaanmu kan, permainanmu sudah selesai. Setelah dijawab, kemana kekayaanmu kau salurkan? Setelah kau kaya, lihat anak yatim, lihat fakir miskin, lihat madrasah, lihat masjid. Alhamdulillah kita hidup di kawasan Malaysia, Indonesia. Kita hidup dalam kawasan negara damai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lihat Timur Tengah itu yang setiap detik bom. Alhamdulillah kita. Maka kita di Indonesia ini, maka kita di Malaysia, Indonesia tidak perlu berkorban jiwa. Cukup berkorban harta. Besarnya Islam, tersebarnya Islam, jayanya Islam, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama-sama dengan para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum, mereka berkorban, berjuang sehingga Islam jadi jaya. Oleh sebab itu, kita umat Islam di Malaysia jangan mimpi Islam akan jadi besar dan jaya kalau kita tidak mau berkorban. Sebagian hartanya saja untuk masjid, untuk pesantren, untuk madrasah, supaya di masjid setiap maghrib ada ustaz yang mengajar Quran istiqomah, mengajar anak-anak kita rukun Islam dan rukun iman untuk menyelamatkan anak kita ini. Kalau nanti sudah kembali kepada Allah, permainan selesai, akan diminta pertanggungan jawab segalanya. Dari mana kekayaannya dan kemana harta kau belanjakan. Permainan selesai.
selesai. Yang bermain di bidang pertanian, memiliki kebun kelapa sawit, kebun getah, ribuan hektar, tersilakan. Asal caranya jangan lupa kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Setelah memiliki perkebunan persawahan ribuan hektar, malaikat Israel datang, hai petani kaya, permainanmu sudah selesai. Satu pokok kelapa sawitnya tidak ikut ke kuburan, satu ringgit kekayaan tidak ikut ke kuburan. Lepas selesai tidak ada milik lagi. Kau memiliki kebun itu selama napasmu masih bolak-balik di hidungmu. Kau memiliki hotel sepanjang jalan, itu hotel kau miliki selama napasnya masih mundar-mandir di hidungmu. Kalau sudah stop, sudah bukan milikmu lagi. Kembalilah kau ke kuburan hanya dengan kain putih 6 meter 1 ringgit kekayaannya tidak ikut. Bermain di bidang politik, persilakan. Jadi menteri, jadi apa, persilakan. Tapi itu permainan sementara. Kalau nanti malaikat Israel datang, hai presiden, permainanmu sudah selesai. Kembalilah kau kepada Allah. Tinggal kau bertanggung jawab selama kau bermain sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Jangan menjadi orang yang maulur dengan jabatan. Jangan menjadi orang yang tertipu dengan jabatannya. Jangan menjadi orang yang tertipu dengan kekayaannya. Jangan menjadi orang yang tertipu dengan ilmunya. Seluruhnya kita pergunakan untuk keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berilmu tinggal pilih, mau masuk surga dengan ilmunya atau mau masuk neraka dengan ilmunya. Persilakan tinggal pilih. Orang yang kaya mau masuk surga dengan kekayaannya atau mau masuk neraka dengan kekayaannya. Orang yang punya kedudukan persilakan mau masuk surga dengan kedudukannya atau masuk neraka. Ini semuanya cuma permainan sementara. Sehingga mari dalam permainan ini kita kembali kepada peraturan permainan. Mana peraturan permainannya? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah peraturan permainan kita. Kalau kita bermain sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi dalam segala kehidupan kita, insya Allah kita tidak termasuk orang yang tertipu, tidak termasuk orang yang buruk. Innama bu'ithu litammima makarimal akhlak. Akhlak ini dalam segala kehidupan kita. Orang yang berniaga berakhlak, orang yang bertani berakhlak, orang yang berilmu berakhlak, orang yang dagang di pasar berakhlak, orang yang jadi pemimpin berakhlak. Semuanya innama bu'ithu litammima makarimal akhlak. Akhlak yang penting. Nah, disinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanamkan akhlakul karimah, mengatur segala tatanan kehidupan manusia. Sering saya katakan, Kiai Yusri, saya bangga dengan Islam ini. Mengapa? Karena hidup saya jadi teratur. Tidak ada yang tidak diatur oleh agama saya. Nah, disinilah saudara-saudara, mari kita kembali kepada permainan kita. Kita ikuti Al-Quran, tidurnya ikuti akhlak agama, makannya akhlak agama, mandinya akhlak agama, tidurnya akhlak agama, mentamu dan tuan rumah akhlak agama, bermasyarakat pakai akhlak agama. Yang tadi Dr. Abdul Qadir berkatakan bahwa Islam itu dengan santun, tidak dengan kekerasan. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhan qalbi lamfaddu min hawlik. Dengan rahmat Allah engkau Muhammad menjadi orang yang lemah lembut. Itu Quran. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Karena rahmat Allah, Rasulullah menjadi orang yang lemah lembut, halus, santun. Walau kunta faddan ghalidhan qalbi. Kalau seandainya kau berhati keras,
pasti orang akan lari dari sekitarnya. Orang semuanya menuju pada Rasulullah. Ini karena akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah saudara-saudara, barangkali yang saya sampaikan, mudah-mudahan diingatlah. Ya, insya Allah mudah diingat kata-kata saya ini. Pokoknya hidup itu permainan, dan permainan pasti berhenti. Nah itulah, marilah kita bermain yang dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan dasar, pergunakan ini untuk bermain sebaik-baiknya. Mari kita bermain sebaik-baiknya dengan memakai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, dengan ilmunya para ulama yang kita timba. Sekian saja, kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Kiai Haji Syukran Makmun bin Nawawi atas penyampaian tausiah beliau sebentar tadi. Sebelum kita mengakhiri majelis kita pada malam ini, majelis mempersilakan yang berbahagia Bapak Zakaria bin Muhammad Saleh untuk mengetuai bacaan doa. Dengan segala hormat dipersilakan. اللهم لا تجعلنا في
العليم